Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kurnia Channel. Kali ini kita akan bikin tutorial. Ya, mungkin sederhana tapi ini sangat berguna banget ya. Berguna banget untuk para penghobi atau tukang ngoprek elektronik yang membutuhkan power supply dengan posisi di rumah tidak mempunyai power supply, misalkan akan membuat project elektronik untuk menyalakan misalkan relay yang 12 volt ini, sedangkan kita nggak punya, misalkan nggak punya power supply 12 volt, yang kita punya hanya casan ya, casan HP jadul. Ini tegangannya biasanya kalau casan gini antara 4,7 sampai 5 volt ya sahabat. Dan pasti ini nggak bisa menggerakkan relay yang ada untuk project kita selanjutnya. Nah, gimana cara memanfaatkan si casan HP ini, si charger HP ini, biar bisa buat mengerjakan project-project elektronik ya yang membutuhkan tegangan di atas 5 volt. Gampang ya sahabat, kita tinggal robah si casan HP ini yang tadinya 5 volt bisa kita robah ke 19, ke 19 juga bisa sahabat, ke 9, ke 12, pokoknya ke yang lebih tinggi atau yang lebih rendah ya sahabat. Bisa, gimana caranya? Simak terus ya sahabat. Oke, kita akan bongkar dulu si casan ini ya. Si casannya kita bongkar dulu sahabat. Kita bongkar dulu. Soalnya terkadang kita suka bingung sahabat, kalau punya project-project tapi tegangan yang dipakai itu misalkan 9 volt, 12 volt atau 15 volt ya sahabat. Terkadang kita kalau lagi nggak punya power supply kadang bingung. Tapi jangan khawatir ya sobat, kalau kita mempunyai casan HP bekas ini bisa dimanfaatin. Ini ya dalemannya. Terlebih dahulu akan kita buktikan dulu bahwa ini casan ini masih tegangannya itu 5 volt ya sahabat. Masih 5 volt, jadi kita akan coba. Karena ini casan HP jadul, jadi akan kita gunting ya sahabat. Akan kita gunting untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Kita akan ukur berapakah tegangan ini untuk sebagai pembuktian ya sahabat. Oh, ini emang tegangan aslinya itu 5 volt ya sahabat. Biar nggak disangka hoax tutorial Kurnia Channel, kita akan membuktikannya sahabat. Sebenarnya sih tanpa dibuktikan juga ini udah kelihatan ya di sini itu tegangannya 5 volt sahabat. 5 volt 350 miliampere ya sahabat. Terlihat. Oke, tapi kita akan buktikan apakah betul si tegangannya ini 5 volt. Kita akan colokin dulu. Kita akan buktikan dulu. Kita siapin colokan dari PLN nya ya sahabat. Colokan PLN nya sama si multitester ya sahabat. Si multitesternya. Oke. Agak ribet ya sahabat nih, agak sumpek mejanya. Oke, sudah kita siapkan
akan membuktikannya ya sahabat. Kita colokin casannya. Sahabat perhatikan ini pengukuran multitesternya di DC ya sahabat. Kita akan buktikan merah ke positif. Kita pelintirin aja. Yes. Tarik ya sahabat. Itu sahabat. Tertera di situ 5,66 volt ya sahabat. Kurang lebih ya 5 volt. Oke, kita akan mencobanya. Kita rubah si casan HP ini jadi 9 volt atau 12 volt hanya dengan menggunakan genre ini. Cuma tadinya mau bikin 12 volt, ini genrenya yang tersedia 9 sama 15 volt ya sahabat. Kita akan coba satu-satu ya sahabat. Oke, kita cabut dulu. Kita rapihkan dahulu. Kita bongkar. Sahabat lihat, yang harus diganti itu mana sih? Yang harus diganti itu si genre ini ya sahabat nih. Nih di sini ada genre, lambangnya lambang dioda ya sahabat. Nih, dioda kaca, dioda genre ini ya sahabat. Ini kita ganti ya sahabat. Kita ganti sama yang 9 apa 15 volt. Ini nggak tahu sahabat karena nggak kelihatan yang 5 volt, yang 9 volt mana, yang 15 volt mana. Tapi kita akan coba satu-satu sahabat. Kita buka ya sahabat. Si genre ini kita coba buka. Genernya kita buka. Terus loncat sahabat, genernya loncat. Nih sahabat, ini genernya udah kita buka. Yang 5 volt tadi ya sahabat. Nih udah terlepas. Ini ada tanda gambar dioda genre ya sahabat. Tinggal sahabat buka aja. Nah sahabat ganti mau tegangan berapa sahabat ya. Kalau mau 12 volt berarti sahabat beli yang 12 volt. Kalau sahabat mau yang 15 volt beli yang 15 volt. Begitu pula seterusnya ya sahabat. Kita akan coba nih. Ini pas beli Kurnia Channel ini enggak dipisahin. Kita beli yang 15 sama yang 9 volt. Cuma lupa lagi. Cuma awas hati-hati sahabat ya. Ini yang ada cincin hitamnya ini di tanda yang ada garisnya. Awas kebalik ya sahabat. Kalau kebalik ntar si genernya dijebol sahabat ya. Jadi si yang hitam ini ada tandanya nih. Yang hitam ini ditanda yang ada garisnya ini. Nih sahabat. Nah, yang ada garisnya melengkung di ujung ini. Ini posisi hitam yang ada cincin hitamnya nih. Oke. Selanjutnya kita solder. Kita akan coba cek nanti dia jadi berapa volt ya sahabat. Setelah diganti genernya. Kan ini Kurnia Channel nggak kelihatan nih. Hurufnya udah mulai hilang. Tahu yang 15, tahu yang 9 volt. Cuma yang jelas Kurnia Channel ketika beli itu yang 15 sama 9 volt ya sahabat. Kita solder. Awas ya terbalik sahabat. Tadi sekali lagi hati-hati kebalik. Udah disolder, kita potong dulu kaki-kakinya. Kita gunting dulu karena Kurnia Channel nggak punya tang ini, jadi ini pakai gunting kuku ya sahabat. Digunting dulu kaki-kakinya. Oke, udah digunting. Oke,
Satu dioda tadi udah dipasang ya sahabat. Ini tadi yang 5 voltnya. Ini entah yang 15 atau 9 volt, tapi kita coba dulu yang ini. Kita akan tes berapa volt kah dia, tegangannya berapa volt. Kita masukin lagi ke tempatnya. Udah masuk belum sahabat? Udah ya sahabat, udah masuk. Kita sisihin dulu diodanya. Kita colokin lagi. Kita colokin, kita akan lihat ini jadi berapa volt. Berapa volt. Biasa, seperti biasa ke DC ya sahabat. Kita coba ukur berapa volt kah dia. Meleduk sahabat, meleduk sahabat, meleduk sahabat. Kita lihat apa? Wah, tadi kurang teliti ya, Kurnia channel tadi kurang teliti. Elko outputnya ini meleduk ya sahabat. Kayaknya ini tadi genernya yang 15. Kita lihat apakah penyebab ini meleduk. Jadi nanti sahabat harus hati-hati. Ini sebagai pembuktian juga ya. Oh, ternyata elko outputnya ini 10 volt ya sahabat. Sedangkan genre yang kita pakai tadi 15 volt, ini jelas melebihi kapasitas. Jadi kalau sahabat mau mengganti genre harus dilihat dulu sih si elko outputnya ini berapa volt. Kalau sahabat mengganti 9 volt mungkin ini masih batas wajar. 10 volt masih bisa lah sahabat, meskipun sebenarnya terlalu mepet. Jadi yang aman itu 16 volt kalau 25 volt ya sahabat. Karena ini 10 volt, ternyata ini gendernya 15 volt sahabat. Jadi sahabat harus memperhatikan ya si elko ini. Jangan sampai kejadian kayak Kurnia channel ini meleduk. Oke, kita akan buka dan akan kita ganti elkonya. Sorry ya sahabat, tadi nggak bisa pembuktian. Kurnia channel kurang teliti. Meleduk sahabat ya. Tuk. Oke, kita akan ganti si elko yang meleduknya. Kita akan cari dulu. Oke, ini kita penggantinya. Kita dapat yang mungkin batasnya akan normal ya sahabat. Ini 50 volt 100 mikro. Jadi kalau tegangan sampai 40 volt masih kuat ya sahabat. Karena ini kapasitasnya itu 50 volt. Oke, kita pasang. Awas kebalik ya sahabat. Ini yang tanda garis ini ada yang garis putihnya nih. Positif negatifnya awas kebalik. Teliti ya sahabat. Tadi Kurnia channel terlalu buru-buru. Dia terlalu ceroboh. Karena Kurnia channel tadi menganggap si genre yang tadi itu 9 volt. Ternyata dia 15 volt kayaknya nih. Kita akan coba buktikan. Kita pasang pakai yang 50 volt ya sahabat. Pakai yang 50 volt. Pakai yang 50 volt. Tutorial ini bermanfaat banget ya sahabat bagi para penggemar elektronika yang suka ngotak-ngatik elektronik, yang kebingungan ketika mau ada project menggunakan tegangan yang besar ya sahabat, yang 9 volt atau 12 volt, sedangkan di rumah cuma ada casan HP bekas ya sahabat. Bisa dimanfaatin ya sahabat. Oke, elkonya sudah terpasang. Kita akan coba pasang lagi. Akan coba pasangin lagi. Kita pasangin lagi. Ini multitesternya.
seperti tadi, masih di DC sahabat. Kita akan ukur. Aduh, nggak bener sahabat, terlalu nggak bener kabelnya. Ternyata cuma 7 volt. Itu Jenner sekitar 9 volt ya sahabat. Ini dia cuma ngangkat 7 volt. Selisihnya ada selisih 2 volt ya sahabat. Oke, ini berarti dari tokonya ini dikasih yang 9 volt. Jadi akan dapat 7 volt, selisih 2 volt ya sahabat. Oke, kita akan coba yang kedua. Kita akan ganti si Jenner lagi yang tadi. Kita akan ganti. Nah, ini CRK-nya udah aman ya. Ranknya dia berada di 50 volt. Jadi masih aman ya sahabat. Kita buka lagi si Jennernya. Kita akan coba ganti lagi. Kalau komponen kecil-kecil begini sahabat. Susah celahnya. Karena Kurnia channel juga masih belajar nih bikin tutorial kayak begini. Ternyata lumayan ribet ya sahabat. Nih Jennernya. Kita simpan, kita bersihin. Solderannya yang bleber kemana-mana. Kita akan coba Jenner yang satu lagi. Tadi di mana? Oh ini sahabat nih. Jenner yang satu lagi. Kita akan coba. Tadi kalau kita pakai yang 9 volt Jennernya ternyata cuma dapat 7 volt, jadi selisih 2 volt. Kita akan coba yang 15 volt. Ntar tegangannya itu jadi berapa. Dengan tadi aja kita udah bisa membuktikan ya, tegangan 5 volt itu bisa ditaikin ya sahabat, hanya dengan mengganti Jennernya. Oke, kita ganti Jenner yang kedua, percobaan yang kedua ya sahabat. Tekan ganti Jenner yang kedua. Kita potong dulu kaki-kakinya. Oke, kita akan pembuktian lagi sambil dilihat ya sahabat, takut ada solderan yang nyatu, takut ada yang konslet nanti meleduk lagi sahabat. Ting 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 ting, kita masukin lagi. Kurang masuk sahabat, nggak pas sama dudukannya nih. Ganjel. Oke, sudah terpasang dan kita akan mencobanya. Kita akan mencobanya ya sahabat. Oke, seperti biasa multitester di DC ya sahabat. Kita akan tes Jenner yang kedua ini berapa volt ya sahabat. Tadi yang pertama 9 volt, minusnya 1,5 ya sahabat. Kita lihat, oh ternyata 14 sahabat, 14 volt,37, hilangnya ya sekitar setengah volt ya sahabat, 0,5. Oke, ternyata mudah ya sahabat, hanya dengan mengganti Jennernya. Si power supply buat casan itu bisa dirubah tegangannya dengan hanya ganti Jenner ya sahabat. Berapapun yang kita mau tinggal kita ganti.
Kita akan coba ya ini ke relay 12 volt. Kalau 14 volt masih batas wajar ya. Kenapa wajar? Karena si ampernya itu cuma 0,3 ampere ya, alias 300 miliampere, jadi kecil. Nih kita dengerin sahabat. Nah, si relaynya itu bisa berfungsi dan bisa aktif karena ini relaynya di 12 volt DC ya sahabat. Oke, demikian tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian yang terbiasa berkecimpung di dunia elektronik dan punya project-project yang menggunakan barang seadanya tapi bisa bermanfaat. Dengan merubah yang 5 volt bisa jadi 12 volt, 15 volt, 9 volt. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.